Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Indrianti Dewi dari kelas B1 Denpasar, nomor absen 21 dengan NIM 231103116. Saya di sini tidak sendiri bersama murid saya. Perkenalkan, nama saya Nikitut Adicesya Maharani, kelas 6. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai pelisir keliling dunia. Bab 3, kelas 6 SD. Sebelum itu ada 3 pembahasan yang kita akan bahas, yaitu yang pertama kita akan mengenal 6 benua di dunia, yang kedua perbedaan geografis negara-negara di dunia, yang ketiga pemanfaatan kondisi geografis. Topik yang pertama yaitu mengenal 6 benua di dunia. Adik tahu apa itu benua? Benua merupakan beberapa daratan yang memiliki wilayah yang luas yang berada di permukaan bumi. Benar. Benua itu adalah beberapa daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Perlu diketahui bahwa di dunia ada 6 benua. Yang pertama, benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, benua Asia. Benua Asia itu merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% dari luas dunia. Karena areanya sangat-sangat luas, benua Asia ini dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan arah mata angin. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. Benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan arah mata angin, tahu kan? Yaitu Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Itu benua Asia. Yang kedua, benua Amerika. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini yaitu terkait sosial budaya dan perekonomiannya. Yang ketiga yaitu benua Afrika. Benua Afrika itu adalah benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika ini memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Tahu gurun kan ya? Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Benua Afrika terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika ini merupakan negara yang miskin, dan di benua ini banyak terjadi bencana dan juga kekeringan, serta kelaparan. Lalu yang keempat yaitu benua Antartika. Benua Antartika ini adalah benua yang merupakan zona bebas, karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Mengapa? Karena kondisi geografis kutub selatan lebih ekstrim dibandingkan dengan kutub utara. Karenanya wilayah ini tidak dihuni manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Lalu yang kelima yaitu benua Eropa. Udah tahu kan benua Eropa ya? Pasti udah pernah mendengar bahwa benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya, lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Tuh. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Utara, Barat, dan Selatan. Ya. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union.
Lalu selanjutnya benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra India. Selanjutnya mengenai topik yang kedua, yaitu mengenai perbedaan geografis negara-negara di dunia. Apakah adik tahu apa itu geografi? Ya, nggak tahu. Geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta hubungan antar manusia dengan lingkungan yang ada di sekitar kita atau di permukaan bumi. Dalam konteks negara, perbedaan geografis mencakup aspek seperti letak astronomis, geografis, topografi, iklim, SDA-nya, lalu serta bentuk dan juga ukuran wilayahnya. Faktor-faktor tersebut menciptakan variasi dalam kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan politik antar negara. Kajian mengenai perbedaan geografis sangat penting untuk memahami bagaimana suatu negara berkembang dan berinteraksi dengan sistem global. Lalu, faktor-faktor perbedaan geografis negara. Yang pertama, letak geografis dan posisi astronomis. Letak suatu negara terhadap garis lintang dan bujur sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim dan pembagian waktu. Negara tropis seperti Indonesia memiliki potensi pertanian dan keanekaragaman hayati, sedangkan negara lintang tinggi seperti Kanada menghadapi musim dingin yang ekstrem yang mempengaruhi pola permukiman dan aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu topografi dan morfologi wilayah. Topografi mempengaruhi jenis aktivitas manusia. Negara seperti Nepal memiliki keterbatasan transportasi karena kondisi pegunungan, sementara Belanda yang datar memudahkan aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastrukturnya. Yang ketiga ada iklim. Iklim ini menentukan jenis tanaman, risiko bencana, dan adaptasi penduduk. Negara dengan iklim sedang seperti Jerman memiliki 4 musim dan potensi pertanian beragam, sedangkan negara gurun seperti Arab Saudi bergantung pada teknologi air. Lalu yang keempat ada sumber daya alam atau SDA. Negara yang kaya sumber daya alam seperti Norwegia atau Indonesia memiliki potensi ekonomi besar tapi juga menghadapi risiko konflik dan eksploitasi lingkungan. Yang kelima, bentuk dan ukuran wilayah. Bentuk negara mempengaruhi integrasi dan administrasi. Negara kepulauan seperti Indonesia menghadapi tantangan logistik dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus perbandingan negara. Nah, ada empat negara di sini dengan ciri geografis yang berbeda-beda dengan dampak geografis terhadap kehidupan. Yang pertama, negara Indonesia. Ciri geografis utamanya tentu merupakan negara tropis, kepulauan, dan banyak gunung berapi. Dengan dampak geografis terhadap kehidupannya yaitu tantangan konektivitas, potensi pariwisata, dan juga pertanian yang sangat tinggi. Lalu yang kedua ada negara Swiss. Negara Swiss itu merupakan termasuk dataran tinggi dan juga ada pegunungan Alpen. Dengan dampak geografis terhadap kehidupannya yaitu terbatasnya lahan pertanian, unggul di pariwisata dan keuangan. Lalu yang ketiga ada negara Mesir. Ciri geografis utamanya yaitu tentu ada gurun, ada sungai Nil sebagai pusat kehidupan juga. Dengan dampak geografis terhadap kehidupannya yaitu terpusat di delta Nil dan ketergantungan tinggi terhadap air. Lalu yang keempat ada negara Jepang. Tentu Jepang merupakan negara kepulauan dan juga rawan gempa ya. Lalu dengan dampak geografis terhadap kehidupannya yaitu adaptasi teknologi yang tinggi dan manajemen bencana yang maju.
Lalu yang keempat itu relevansi perbedaan geografis dalam pembangunan global. Ini perbedaan geografis ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan nasional dan kerjasama internasional. Negara-negara yang menghadapi kondisi geografis ekstrim memerlukan pendekatan pembangunan yang spesifik dan adaptif. Pemahaman terhadap karakteristik geografis memungkinkan terciptanya kerjasama yang lebih efektif, baik dalam hal pengelolaan sumber daya, mitigasi bencana, dan juga integrasi ekonomi global. Kita lanjut lagi topik yang ketiga, yang terakhir, yaitu pemanfaatan kondisi geografis. Pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi berarti bagaimana suatu wilayah atau daerah menggunakan karakteristik geografisnya seperti letak, iklim, sumber daya alamnya, topografi, dan juga aksesibilitas untuk mengembangkan potensi yang ada agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian. Ada beberapa contoh pemanfaatan kondisi geografis untuk optimalisasi potensi. Yang pertama tentu pertanian dan perkebunan. Daerah dengan tanah subur dan iklim yang cocok bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian produktif. Misalnya sawah di dataran rendah dan perkebunan di dataran pegunungan atau di daerah pegunungan di dataran tinggi ya. Seperti Bedugul itu contohnya. Lalu yang kedua, pariwisata. Wilayah dengan keindahan alam seperti pantai, gunung, atau hutan dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang menarik. Kondisi geografis yang unik juga bisa dijadikan daya tarik seperti danau vulkanik, gua, atau situs sejarah. Yang ketiga, ada perikanan dan kelautan. Daerah pesisir memanfaatkan lautnya untuk kegiatan perikanan, budidaya laut, dan pariwisata bahari. Ini juga menjadi suatu aktivitas ekonomi yang bagi masyarakat yang ada di sekitar lautnya. Lalu yang keempat, industri dan perdagangan. Wilayah yang strategis secara geografis, misalnya dekat pelabuhan atau jalur perdagangan, bisa dikembangkan sebagai pusat industri atau perdagangan. Lalu yang kelima, energi terbarukan. Daerah yang memiliki potensi angin, air, atau panas bumi bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin, hidro, atau panas bumi. Yang keenam, transportasi dan infrastruktur. Memanfaatkan letak geografis untuk membangun jaringan transportasi yang efisien seperti jalan, rel kereta, pelabuhan, dan bandara agar konektivitas dan distribusi barang dan jasa optimal. Ada beberapa contoh pemanfaatan kondisi geografis di Indonesia. Yang pertama, pertanian di dataran rendah di Pulau Jawa. Dengan kondisi geografisnya di sana dataran rendah dengan tanah subur, iklim tropis, curah hujan yang cukup merata. Lalu pemanfaatannya, lahan digunakan untuk pertanian, padi sawah yang intensif mendukung ketahanan pangan nasional. Adik tahu contohnya apa? Ya, contohnya itu lahan subur di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Yang kedua, perkebunan di daerah pegunungan Sumatera dan Sulawesi. Dengan kondisi geografisnya, daerah pegunungan dengan iklim sejuk dan curah hujan yang tinggi. Pemanfaatannya yaitu cocok untuk perkebunan kopi, coklat, dan teh. Contohnya itu ada kopi Arabica di daerah Gayo, Aceh, dan Toraja, Sulawesi Selatan. Yaitu yang ketiga, pariwisata pantai di Bali dan Lombok. Tentu di Bali banyak ya pantai-pantai dengan kondisi geografis pulau dengan garis pantai yang panjang, pasir putih, dan ombak yang bagus. Pemanfaatannya pengembangan pariwisata bahari seperti surfing, snorkeling, dan wisata budaya yang mendatangkan devisa besar. Yang keempat itu perikanan di wilayah pesisir timur Kalimantan dan Papua. Kondisi geografisnya, wilayah pesisir dengan laut yang kaya sumber daya ikan,
Dengan pemanfaatannya tentu budidaya ikan dan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan juga ekspor. Yang kelima, energi panas bumi di gunung api Sumatera dan Jawa. Tentunya kondisi geografisnya yaitu Indonesia berada di cincin api Pasifik dengan banyak gunung api aktif. Dengan pemanfaatannya bagi pembangkit listrik tenaga panas bumi di daerah seperti Dieng, Kamojang atau Jawa Barat dan Sibayak di Sumatera Utara. Itu tadi penjelasan mengenai materi bab 3 yaitu tentang pelisir keliling dunia di kelas 6 SD. Sekarang Ibu meminta adik untuk membuat tugas. Adik tentuin, ini ada lembar kerja ya. Adik tentuin adik mau benua apa? Di antara 6 benua adik mau benua apa? Samudra Asia. benua Asia. Nanti di lembar kerja yang adik dapatkan ini ada batas benua. Di utara tuh ada samudra apa, di timur ada samudra apa, di selatan ada samudra apa, di barat ada samudra apa, dengan luas wilayah berapa, lalu kenampakan alam populernya apa, di titik tertingginya apa, danau terbesarnya apa, sungai terpanjangnya apa, dan informasi menarik lainnya apa. Lalu di bawahnya ini ada melengkapi tabel dengan negara-negara di bagian benua yang adik pilih yaitu benua Asia. Di benua Asia ada negara di Asia Timur, negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan negara di Kaukasus. Ya. Nanti Ibu tampilin di sini petanya, nanti adik identifikasi lalu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bisa? Jelas? Sekarang bisa dibuat. Sudah? Ya. Sekarang adik bacain ya apa yang adik udah buat. Ya, bacain. Benuanya benua apa? Terus kan. Adik milih benua apa? benua Asia. Ya. Sekarang jelasin. Batas benua yang utara Samudra Arktik, yang timur Samudra Pasifik, selatan Samudra Hindia, barat Pegunungan Ural. Luas wilayah kurang dari 44,58 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Barat, dan Asia Tengah. Jumlah negara kurang lebih 49 negara. Kenampakan alam populer: titik tertinggi Gunung Everest, danau terbesar Lautan Kaspia, sungai terpanjang Sungai Yangtze. Informasi menarik lainnya, Asia adalah benua Asia adalah benua dengan jumlah penduduk terbanyak. Tempat lahirnya banyak agama besar di dunia seperti Islam, Hindu, dan Buddha. Negara-negara di Asia Timur ada Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Negara-negara di Asia Tenggara ada Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Negara-negara di Asia Selatan ada India, Nepal, dan Pakistan. Negara di Asia Barat ada Arab, Saudi, Irak, dan Turki. Negara di Asia Tengah ada Kazakhstan, dan Uzbekistan. Negara-negara di Kaukasus, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Itu tadi adik sudah buat. Adik memilih benua Asia
Dan adik udah tahu batas-batas benuanya, di utara ada apa, di timur ada apa, di selatan ada apa. Lalu dengan kenampakan alam populernya dengan titik tertinggi yaitu Gunung Everest, dan danau terbesarnya yaitu Laut Kaspia, dengan sungai terpanjang Sungai Yangtze. Lalu informasi yang lainnya itu kita tahu bahwa benua Asia adalah benua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia ya, dengan tempat lahirnya banyak agama Islam, Hindu dan juga Buddha. Tadi adik juga menyampaikan bahwa negara-negara di Asia Timur, negara-negara di Asia Tenggara, di Asia Selatan, di Asia Barat, Asia Tengah dan juga Kaukasus. Baik, itu tadi penyampaian materi mengenai pelisir keliling dunia, materi bab 3 di kelas 6 SD bersama saya Ibu Stefani dan juga murid saya Itu tadi Cisha Maharani. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.